Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Cece Tarot, salam kenal buat kamu ya. Jangan lupa bantu subscribe dan juga like video ini. Oke sahabatku, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, dan juga sahabatku semua yang ada di luar negeri, sukses untuk Anda semua. Saya tidak bisa menyebut kalian satu-satu ya. Lain hari nanti akan saya sebut kota-kota kalian ya. Untuk hari ini, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan request kalian ya. Kenapa sih? Apa yang terjadi kepada dia? Kenapa dia belum hubungi kamu? Banyak sekali yang tanya, kenapa sih Cece dia belum menghubungi aku, capek deh aku. Oke ya. Yuk kita lihat ya, kenapa dia belum menghubungi kamu. Bagaimana kondisinya dia di sana, kenapa dia belum menghubungi kamu. Oke. Biar tidak menambah penasaran kamu. Biar tidak menambah penasaran kamu, maka di sini Cece akan bantu ya untuk membacakan energi dia ya. Bagaimana kondisi dia, kenapa dia tidak juga menghubungi kamu ya, terutama bagi dia yang sudah meninggalkan kamu, yang sudah bercerai, putus, atau betul-betul lost contact ya. Bagaimana kondisi dia di sana, apa yang terjadi dengan dia di sana? Apa yang sudah terjadi dengan dia di sana? Kenapa sampai hari ini belum juga menghubungi kamu? Oke ya. Oke. Orang yang sedang kamu fokuskan, kenapa dia ini belum juga menghubungi kamu? Karena dia sudah punya janji sama orang lain. Sehingga kenapa dia belum menghubungi kamu? Karena dia sudah punya janji dengan orang lain, atau dia sudah janji, sudah berkomitmen dengan orang lain ya. Itulah kenapa dia belum juga menghubungi kamu ya. Oke, yuk kita sama-sama kita korek lebih dalam ya. Itulah energi dia, kenapa dia tidak menghubungi kamu, karena dia sudah terlanjur komitmen dengan orang lain dan sudah ada janji dengan orang lain. Kenapa dia belum menghubungi kamu? Karena saat ini dia masih terfokus pada kehidupan dia yang sekarang ya. Dan dia sebetulnya bingung dengan kondisi kehidupannya dia sekarang ya. Kenapa dia juga belum bisa menghubungi kamu? Sebetulnya dia kepingin menghubungi kamu karena bingung. Karena ada penggalang dari pihak inilah, pihak yang sudah sama dia inilah, sehingga membuat dia sulit untuk menghubungi kamu. Dan dia tentunya kalau menghubungi kamu dia bingung ya. Oke. Kenapa dia juga belum menghubungi kamu? Yang jelas dia di sana sedang menjalani dan fokus pada kehidupan yang sekarang. Karena ada dia di sana yang sama dia, sehingga dia lebih terfokus kepada apa yang sudah dijalani, apa yang sudah terjadi, dan apa yang sudah dia putuskan ya. Mungkin kemarin sudah dia memberi keputusan bahwa dia meninggalkan kamu, memilih si A, begitu ya. Sehingga sekarang ini terfokus pada itu. Kenapa dia juga tidak menghubungi kamu sampai hari ini? Karena merasa dia ini kebingungan ya. Kebingungan apa? Karena di sisi lain dia juga ada sebagian yang sudah terlanjur mengikuti nafsunya, mengikuti amarahnya, mengikuti egonya, mengikuti hasratnya, sehingga dia dengan yang lain.
Karena sudah terlanjur itulah dia merasa, yang jelas dia merasa salah, dia merasa menyesal dengan perbuatannya. Tapi mau tidak mau karena sudah terlanjur, jadi mau tidak mau ya sekarang sementara dijalani apa yang ada sekarang ya. Itulah kondisi dia di sana, yang jelas seperti itu. Tapi apapun itu ternyata kondisi dia di sana, walaupun ada yang sudah meninggalkan kamu, bahkan kamu ditinggal menikah pun, ada rasa sayang itu masih ada di dalam hatinya ya. Walaupun mungkin saat sekarang ini ya lebih mengarah ke apa ya, lebih mengarah ke saat ini, kehidupan saat ini. Jadi kalaupun dia mungkin obsesinya adalah mungkin dia memilih si A itu karena seksi, karena kaya, karena apa ya, mungkin karena lebih lebih apa ya, mungkin lebih bergairah atau lebih apa, pokoknya pada intinya karena sudah terlanjur dipilih ya sudah, dia fokus pada kehidupan dia yang sekarang. Itulah kenapa dia sementara ini belum menghubungi kamu. Karena sebetulnya dia ini ya ruwet ya, karena pikirannya walaupun dia terfokus pada kehidupan sekarang ini dan lebih sekarang ini memilih orang lain, tapi rasa sayang itu masih tertinggal di dalam hatinya buat kamu ya. Dan kenapa dia belum menghubungi kamu? Pada suatu ketika nanti ada di dalam pikiran dia, kepingin sih ada komunikasi dengan kamu, ngobrol dengan kamu, ketemu fisik dengan kamu. Bahkan kalau memang nanti benar-benar keadaan ini memungkinkan dan ada kesempatan dan memang sesuatu itu ada dan mungkin klik menurut dia kembali sama kamu, maka dia akan kembali sama kamu. Itulah kondisi dia di sana ya. Yang jelas dia ini menjalani kehidupan yang sekarang ini ya sudah fokusnya pada ya dijalani apa yang ada begitu ya. Seandainya dia sudah tidak cocok dengan yang lain juga mau tidak mau ya dijalani aja sementara begitu. Tapi nanti endingnya bagaimana? Ya ikuti proses saja gitu. Seperti dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan seperti itu. Sehingga kayak orang ini ya ada sebagian yang kayak apa ya, kayak menyerah begitu ya. Ada sebagian yang menyerah, ada sebagian ya sudahlah, dijalani apa yang ada sekarang udah terlanjur. Nah seperti itu ya. Sehingga membuat situasi dia ini sebetulnya ya ruwet. Karena apa? Ada sebagian yang tidak cocok dengan pasangannya, ya mau tidak mau ditelan saja, mau tidak suka, suka tidak suka ya ditelan saja. Enak tidak enak ya ditelan saja seperti itu, ya mau tidak mau. Karena ada faktor banyak ya, mungkin dia malu keluarga kalau harus berpisah. Malu karena sudah punya anak, kemudian malu pada tetangga, ya bisa juga macam-macam ya. Yang jelas terutama orang yang egonya sangat tinggi itu rata-rata ya kalaupun dia dibela-belain pokoknya hidupnya tidak sesuai dengan harapan ya sudah terlanjur gitu. Itu kalau orang ego ya. Pokoknya kalau menang minta menang, menang benar minta menang terus gitu ya. Itu kalau orang ego. Ya kembali lagi kalau kamu berhadapan dengan orang-orang begini ya sudah. Tinggal kamu saja, kalau kamu kuat ya jalani, kalau tidak kuat taruh saja hati gelodak gitu ya. Dengan kamu taruh gelodak gitu hati kamu, kan kamu beres sudah, kamu relax gitu ya. Dan kamu healing, relax biar apa ya, tidak jenuh ya. Kalau kamu terus jenuh, bosan, galau, kemudian nangis terus kan ya nggak ada guna ya. Lebih saja fokuskan pada dirimu sendiri. Lebih baik kamu healing, kemudian move on. Bila kalau memang kamu tidak bisa move on ya sudah healing dulu, healing ya. Siapa tahu nanti dengan healing, siapa tahu kalau jodoh tak lari kemana. Siapa tahu walaupun cerai, walaupun pisah, kalau masih pacaran berpisah,
Kalau jodoh tak lari kemana, mau diputar-putar sama Tuhan kemana saja, kalau Tuhan berkehendak kamu masih jodohnya dia, pasti akan rujuk kembali, pasti akan datang kembali dan akan bersama kembali. Ya, jadi tetap semangat saja, hidup itu cuma muter saja kok ya. Jadi kalau kamu bisa menghadapi semua ini dengan penuh sukacita, saya yakin semua kehidupan itu indah loh ya. Tinggal kamu cara mindset berpikirnya gimana gitu ya. Kalau berpikir kamu itu selalu positif, saya yakin semua akan baik-baik saja ya. Pasti yang akan hilang akan tergantikan yang terbaik. Itu pasti, karena dari Tuhan tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang tidak indah bagi kamu yang sabar, ikhlas dan memang betul-betul pasrah pada Tuhan ya. Yakinlah Tuhan pasti akan mendatangkan orang yang baik apabila itu memang kamu betul-betul memilih pergi. Tapi kalau kamu memilih menunggu, ya kembali lagi keputusan ada di tangan kamu ya. Jadi putuskan segala sesuatu permasalahan dengan baik, karena dengan berpikir positif, keputusan yang baik itu nanti hasilnya akan positif ya. Oke. Bagaimana kondisi dia di sana, kenapa belum menghubungi kamu? Sebetulnya dia rindu banget sama kamu, rindu, kemudian dia benar-benar sangat merindukan kamu untuk ketemu, kemudian ya bahkan ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin kalian ini kemarin ada yang mungkin beda usia ya. Ada yang beda usia, mungkin bahkan beda usia jauh ya. Di antara kalian ada juga di sini. Yang jelas kalian sama-sama rindu, tapi kalian sama-sama diam. Sebetulnya dia juga merindukan kamu, demikian juga kamu merindukan dia, sama-sama berharap. Sebetulnya di dalam hati kecil dia masih berharap, walaupun dia sementara fokus pada diri dia sendiri karena adanya orang lain. Tapi kembali lagi di saat dia ini betul-betul berpikir tentang kamu, ya kan tidak semua ya, tapi ini bagi yang mereka yang berpikir tentang kamu, ini dia masih ada harapan ya. Harapannya apa? Harapannya bisa komunikasi dengan kamu, kemudian ngobrol-ngobrol dengan kamu, bahkan mungkin saja bisa rujuk kembali dan bisa kembali lagi. Cece, apakah aku bisa rujuk kembali, kapan dia datang? Oke. Kalau kamu tanya datang, karena ini general ya, bisa saja bermacam-macam ya, karena ini general reading ya. Ada yang akan datang 3 bulan ke depan. Ada di angka 5, berarti 5 bulan. Ada juga di angka 1 tahun, 2 tahun. Ini ya. Kemudian ada angka 7 bulan. Oke, 7 bulan. Kemudian ada di angka 3 bulan tadi udah ya. Angka 6 bulan sudah 8 bulan. Oke. Dan maksimal ada yang mungkin kalau ikunya sangat-sangat tinggi itu ada di angka 2 tahun ya. Ya kalau menunggu 2 tahun ya capek deh Cece. Iyalah, daripada kamu capek ya sudah fokus pada pekerjaan kamu biar sukses. Karena dengan kamu fokus pada pekerjaan kamu sukses, dia melihat kamu itu beda. Jadi tidak kamu menjadi orang yang pasif. Kalau kamu menjadi orang yang produktif, kamu sukses, kamu cantik, kamu tampan, dan uang kamu banyak, kemudian penampilan kamu sudah oke gitu ya, pasti dia akan melihat kamu itu beda. Apalagi kamu yang kemarin bersikap kekanak-kanakan, kemudian sekarang bersikap dewasa, tentunya dia akan melihat penampilan kamu, melihat fisik kamu, melihat kepribadian kamu yang beda dengan kemarin, mungkin lebih bijaksana, lebih kamu spiritual gitu ya. Dia akan lebih tertarik ya. Jadi dia akan kebingungan bagaimana dia segera menghubungi kamu karena sudah tidak sabar. Nah, tapi kalau kondisi kamu ini kondisinya betul-betul kamu memang acak-acakan dan kamu tidak melihat penampilan, kemudian kamu masalah karir keuangan kamu juga tidak kamu perhatikan, dan kamu kekurangan, bahkan mungkin ada yang utang banyak, waduh ini nanti dilihat dia sudah beda gitu ya. Jadi apalagi penampilan kamu yang benar tidak mendukung, ya malah dia tidak tertarik sama sekali.
Nah ini ya, hal-hal kecil-kecil itu tolong diperhatikan ya. Juga di dalam penampilan, juga spiritual, banyak berdoa gitu ya. Dan juga kamu fokuskan pada karir keuangan kamu. Yakin deh kalau semuanya itu sudah uh, kamu laksanakan dan kamu jalani dengan baik, kamu lebih mencintai diri kamu sendiri, maka energi positif akan masuk dan kesuksesan pasti akan datang buat kamu. Sehingga apa? Yang semula sulit menghubungi kamu, dia pasti akan menghubungi kamu. Dengan apa? Ya itu tadi, karena melihat pesona kamu yang tampan, yang cantik, yang sukses, itu yang membuat dia ini tertarik untuk menghubungi kamu. Bahkan nanti sekarang ini, kondisi dia sekarang ini sebetulnya kalau kamu betul-betul lost contact, itu dia lagi kepo loh sama kamu. Jadi lagi kepo, dia lagi penasaran, dia lagi banyak apa ya yang dipikirkan tentang kamu, angan-angan, gimana ya, dia sedang apa ya. Nah kurang lebih maksudnya kamu sedang apa ya, kamu apa yang kamu lakukan ya, kemudian kamu pekerjaanmu gimana ya, kamu tampan atau cantik ya, itu dia kepo banget. Jadi sekarang ini maka penampilan kamu jaga ya, biar nanti siapa tahu dia menghubungi kamu itu biar asik ya. Dengan penampilan kamu yang lebih dewasa, tentunya dia kan juga akan segan ya melihat kamu dan tidak akan mempermainkan kamu lagi. Tapi kalau kamu kekanak-kanakan, justru di sini mendorong dia ini akan semakin jauh ya. Alah, masih kekanak-kanakan dia, nah kurang lebih begitu. Sehingga untuk menarik energi kamu susah ya. Inilah kondisi dia di sana. Semoga bisa membantu pencerahan ya. Oke, untuk genre yang bisa kelihatan, coba untuk genrenya dulu ya sebelum nama ya. Ada di sini untuk laki-laki gemuk tinggi hitam ada. Kemudian wanita glowing, wanita semampai, wanita kuning ada. Kemudian wanita hitam gemuk ada. Kemudian di sini ada wanita kurus hitam tinggi ada. Kemudian ada laki-laki gemuk tinggi kuning ada. Kemudian di sini ada laki-laki bentar ya. Laki-laki kuning saja ada, dan di sini ada orang yang setia ya. Setia berarti setia hati ya. Siapa tahu di antara dia ini kenapa tidak menghubungi kamu, dia karena bingung ada pasangannya itu tadi ya. Sebetulnya di dalam hati terkecil di saat sekarang ini lebih banyak dia ini banyak yang masih sayang sama kamu. Ya karena kalaupun permasalahan kemarin ya kemarin semua kembali lagi karena apa ya, kamu berpisah itu banyak faktor. Yang faktor terutama satu adalah ego, yang kedua adalah faktor-faktor lain ya, contohnya nafsu, ambisi, kemudian materi. Nah kurang lebih seperti itu. Yang jelas kalau dibilang masih sayang kamu masih, hanya kalau contoh ya, dia obsesinya kepingin kaya, dia mendekati orang lain. Nah seperti itu kan namanya obsesi ya. Nah ini dia kepingin kaya lah, intinya begitu. Tapi kalau dia ngejar orang lain tuh karena nafsu ya mungkin seksi. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini hal-hal ini yang perlu kamu perhatikan ya. Makanya kalau kita punya pasangan harus pinter-pinter apa ya, kita membawa diri. Dengan begitu maka nanti pasangan kamu sendiri itu akan melihat kamu beda. Kalau kamu penampilan selalu dijaga dengan baik, kemudian banyak berdoa, yakinlah setiap manusia itu tahu kok kebaikan yang kita lakukan ya. Dengan cara kita melakukan kebaikan, pasti kebaikan juga yang akan kita terima. Oke? Barangkali kamu sudah melakukan kebaikan, Cece aku sudah melakukan kebaikan, tapi yang ku dapat sakit. Kalau kamu mengalami hal-hal seperti itu ya sudah, pasrah saja sama Tuhan. Tuhan itu tahu, berarti Tuhan masih menguji kamu. Hadiahnya nanti indah kok ya.
Oke, sahabatku, inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan. Terima kasih, sukses untuk Anda semuanya. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini, komen ya kalau resonate. Terima kasih sahabatku, tetap semangat. Selamat berjuang, semoga karir keuangan kamu, jodoh kamu semua lancar dan sukses. Dan apabila kamu tidak kuat, taruh saja gelodak gitu ya, dan buang ke sana di laut lepas sana atau di Kali Bengawan Solo sana ya. Biar semua sial-sial terbuang ya, sehingga kamu dapatkan sesuatu yang positif, yaitu dengan apa ya, berpikir positif itu membuat diri kamu itu semakin menjadi orang yang positif. Oke. Terima kasih, sukses untuk Anda semuanya. Dan salam dari Cici, sukses untuk Anda. Bye-bye.